Virus COVID saat ini adalah momok yang sangat mengerikan bagi banyak orang. Hal itu pun membuat sebagian banyak orang kini menjalankan olahraga rutin untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Hal itu pun langsung dilakukan oleh penyanyi Ridho 2R yang melakukan sebuah olahraga berupa gym setelah dirinya dikabarkan baru saja sembuh dari COVID-19. Halo pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ido, Alhamdulillah Ido akhirnya sehat, sembuh dari COVID-19. Kemarin sempat isolasi mandiri beberapa hari, sempat tidak ada penciuman. Awalnya tidak bergejala, hari kedua tenggorokan sakit, terus hilangnya indera penciuman 3 hari, terus hari ke-8, hari ke-9 Ido PCR, alhamdulillah negatif. Dan akhirnya sekarang ini hari ke-14 dan insya Allah Ido mau mengembalikan imunitas yang mungkin kemarin itu sempat kendor ya. Kenapa mungkin sempat kena? Mungkin vitamin Ido, terus prokesnya juga mungkin kurang ketat, jadi kena juga akhirnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh dan pengen lagi untuk kembalikan imunitas tubuh, insya Allah. Dan ini kita mau nge-gym, Ido mau nge-gym. Udah lama banget Ido nggak nge-gym di tempat gym seperti ini. Kemarin itu sempat kena. Ido disiplin banget, tidur jadi bawah jam 11, bangun jam 4 subuh, jam 8 berjemur. Wah gitu terus rutinitas. Sempat olahraga di rumah doang tapi nggak tanpa alat berat-berat seperti ini. Jadi sekarang mau mulai lagi. Bismillah, mudah-mudahan masih ada tenaganya. Ini udah kurus banget. Aduh parah sih. Kendor banget asli, ini mengecil karena olahraganya nggak di tempat gym, terus ya seadanya doang sih di rumah berjemur, keluar keringatnya doang. Tapi alhamdulillah tanpa gejala. Karena apa? Mungkin karena sudah divaksin 2 kali, terus karena sering olahraga jadi tidak yang berdampak terlalu parah sih. Alhamdulillahnya seperti itu. Dulu sebelum pakai PT, Ido pakai nonton YouTube ya. Kalau misalnya mau chest itu di mana, bagian mana aja, main alat apa aja gitu. Terus kombinasinya seperti apa, berapa repetisi, terus berapa kali beratnya, seberat mana gitu. Jadi itu dulu ngeliatnya di YouTube dulu, tapi semenjak berjalannya terus, udah pakai PT, terus ya alhamdulillah dapat pelajaran juga, dan itu diserap tuh. Benar-benar dipelajarin, terus disempat juga direkam, jadi di rumah dipelajarin lagi gitu sih. Itu tadi itu maksimal 70 aja, ampun itu dibantuin. Kok sendiri mungkin nggak keangkat, tapi itu sampai 100 kilo lebih ya. Wah gokil. Jadi apa yang kita lihat di TV itu keberhasilan mereka, jangan dilihat dari sekarang, lihat dari prosesnya. Itu ampun, itu nangis pasti. Pola makannya, pola olahraganya, istirahatnya itu mereka maintain pasti. Kalau yang banyak begadang pasti lemah, napasnya juga kurang, terus kondisi badan kurang fit kalau banyak begadang. Ini ya, udah bingung sama masyarakat Indonesia. Ini perwakilannya aja nih, mewakili Olimpiade di Tokyo itu aja, mewakili Indonesia itu yang luar biasa banget. Walaupun tidak dapat medali yang mereka ini, yang penting kan mereka sudah membawa di pundak mereka nih nama Indonesia loh, untuk berjuang ke sana. Walaupun tidak dapat, harusnya disemangatin lagi. Yuk tahun depan dapat, yuk tahun berikutnya dapat gitu. Harusnya seperti itu. Ini netizen Indonesia harus dikenain dulu nih mentalnya. Aduh ampun. Sama si public figure juga masih begitu.
harus siap-siap mental, kenceng-kencengan mental, kuat-kuatin mental. Kegiatan olahraga agar menjaga tubuh tetap sehat adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu pun langsung dipraktekkan oleh Ridho 2R yang baru saja melakukan olahraga gym setelah dirinya baru saja sembuh dari virus COVID-19. Seusai dirinya berolahraga, Ridho 2R pun langsung menjelaskan alasan mengapa dirinya memilih olahraga berupa gym yang bertujuan untuk menjaga imunitas tubuh dan menjaga agar tetap prima. Kenapa Ido memilih olahraga gym itu dulu ya? Kenapa? Karena dari awal Ido itu kurus banget. Dari awal kompetisi itu berat badan itu 49 kilo. Itu kurus banget dan itu nggak ada auranya sama sekali, dan itu malu aku ngeliatnya. Dulu kurus banget, asli kecil banget, dan sekarang karena nge-gym tuh lebih fresh. Terus badan juga sehat, terus bentuk badan juga bagus, pakai baju juga kaos tuh lebih padat lah gitu, jadi lebih pede gitu. Itu sih, lebih pede, pakai kaos juga lebih enak, terus sehat juga, itu poin utamanya. Bentuk badannya juga lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Jadi Ido memilih salah satu gym adalah favorit untuk berolahraga. Itu sempat kan ikut ikut program gitu, maksudnya udah bentukin, keringin, di bulking dulu baru di lean-in gitu. Jadi udah sempat ikut program itu, tapi nggak mau ikut kontes karena image-nya Edo nggak mau yang kayak ya aneh-aneh lah, kan agak sedikit menyimpang lah kalau yang hal-hal yang ke arah kesana gitu. Jadi Edo lebih kayak udahlah, Edo mah pengennya sehat, punya bentuk badan yang bagus, pakai baju itu udah mantep, padet, udahlah cukup gitu. Jadi nggak muluk-muluk yang harus gimana sih. Kecuali nanti kalau memang ada program iklan ya, mungkin harus benar-benar difokusin untuk olahraganya. Kalau untuk target sendiri biasa aja lah. Seperti ini juga udah alhamdulillah. Udah cukup sih. Jadi jangan terlalu gede juga karena menyesuaikan dengan postur badan, tinggi badan, jadi harus proporsional aja. Ya pokoknya apapun itu niat baik itu mudah-mudahan lancar. Doain ya Fam semuanya, teman-teman yang ada di rumah doain mudah-mudahan Ido menemukan jodoh yang baik insyaallah. Semuanya tetap sehat, mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu, kita cepat bisa silaturahmi nanti, manggung-manggung di mana-mana ya insyaallah. Nah Ido titip aja tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman, jangan lupa masker kemanapun karena Ido juga sudah merasakan, karena kemarin itu sempat kendor dengan prokes jadi Ido kena. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Oke, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen pernikahan adalah suatu momen yang bisa dibilang sangat sakral. Momen tersebut pun akan membuat kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang yang menjalaninya. Dan momen bahagia itu akan datang kepada kembaran dari Rizky 2R, yaitu Ridho 2R, yang dimana dirinya diketahui akan melakukan pernikahan dengan wanita yang masih belum disebutkan inisialnya. Terkait hal itu, Ridho 2R pun akhirnya angkat bicara menjelaskan jika dirinya dan keluarga sedang merencanakan pertemuan dengan pihak mempelai wanita. Jadi ini juga lagi persiapan untuk semuanya. Kalau memang ada jodohnya pasti dipermudah. Dan insya Allah juga bulan ini orang tua bakalan datang ke sini, mama ya. Papa udah nggak ada, jadi mama perwakilan sama abang yang paling tua untuk silaturahmi ke rumahnya. Namanya sih kalau di sana tuh ya untuk silaturahmi doang sih. Apa sih namanya, bukan manasik haji ya. Lupa. Pokoknya itulah silaturahmi dulu, kenalan antara dua keluarga. Kalau memang setelah itu nanti kan bakalan ada obrolan, omongan seperti apa ke depannya. Itu aja sih. Orang mana tuh? Jawa Barat insyaallah. Orang Bandung. Jawa Barat aja. Ya udah, nggak mau terlalu gimana ya, takutnya nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan nanti tidak sesuai gitu. Takutnya planning Allah lebih beda kan. Jadi itu yang pasti aja nanti bakalan Ido kasih tahu orang mana, pasti nanti bakalan Ido update dan terus kasih tahu lah perkembangannya seperti apa. Kenalnya udah dari tahun lalu sih, kenalnya di akhir tahun lalu November udah kenalnya. Cuman ya gitulah, namanya juga LDR-an ya, agak susah sih komunikasi LDR-an itu agak susah banget. Karena memang harus menjaga trust, kepercayaan, terus harus komunikasinya,
yang baik sih. Jadi memang susah kalau untuk LDR, kepercayaannya memang harus tingkat tinggi. Nah, insya Allah enggak. Dan Ido sudah tegaskan kalau memang Ido nanti kalau bareng sama Ido pengennya Ido ya apa ya, aku pengennya di apa namanya ya selayaknya suami istri seperti apa sih, pengen diurusin lah intinya. Jadi nggak mau yang dia fokus dengan pekerjaannya dia gitu, makanya yang ambilnya yang ya udahlah, yang jangan di public figure juga. Ya apalagi kan bukan gimana ya, bukan ingin cepatnya doang sih ya, Ido juga sembari merasakan, sembari juga merasakan hati ini seperti apa, gimana, minta juga sama Allah, bermusyawarah dengan sholat istiqoroh, sholat hajat. Kalau memang dia jodoh yang terbaik buat Ido ya mudah-mudahan dikasih jalan yang terbaik juga gitu. Melihat Iki juga sudah berkeluarga, melihat juga ada Syaki gitu, jadi menambah kayak ya iri pasti ada tapi tidak dengki ya, maksudnya rasa kepengen juga ada, karena apalagi kembar gitu, adik kakak aja kadang ngelihat aja tuh kadang suka kepengen, apalagi kembar yang batinnya sama gitu. Jadi Ido pengen juga rasanya ya mudah-mudahan menikahnya Ido ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi keinginan gitu sih. Ya Ido lebih takut aja ya, kenapa harus berbuat dosa gitu. Misalnya memang kita sudah punya nafsu nih, sudah punya hasrat, gimana caranya hasrat ini berubah menjadi ibadah gitu, jadi pahala gitu. Jadi siapa yang nggak mau gitu, pengennya seperti itu sih. Jadi kalau memang sudah ada hilalnya, kenapa tidak dipercepat gitu, kenapa harus diperlama? Kalau memang nanti takutnya nanti timbul dosa gitu, timbul suuzon ya, jangan mendekati zina lah istilahnya. Baik sih ya, itu sih lebih cepat lebih baik. Makanya Ido pengen panggil keluarga lah, pihak keluarga Ido datang ke sini, nanti Ido beliin tiketnya, nanti kita bareng-bareng ke sana. Ya silaturahmi aja, silaturahmi ya, bukan yang gimana-gimana, bukan yang nentuin tanggal, bukan yang lamaran, bukan apa. Silaturahmi, silahkan mama menilai keluarganya seperti apa, anaknya seperti apa. Pasti setelah itu ada obrolan yang mungkin serius, dan beliau juga keluarga yang di sana juga pasti tahu niat Ido yang serius seperti apa, dan si cewek juga tahu, oh ini cowok benar-benar gitu. Jadi nggak ada lagi kata main-main, dan dia juga harus bisa sebelum nikah itu yang memang harus sudah mempersiapkan dirinya gitu. Jangan nanti sudah nikah baru berusaha untuk ini, nggak. Misalnya kalau Ido maunya sih ya Ido udah nunjukin nih niat seriusnya membawakan keluarga Ido ke keluarganya dia gitu. Dan Ido sebelumnya sudah ke sana dan minta ke sana gitu, sudah ada obrolan ke sana. Ido punya niat serius, niat baik ya, insya Allah nanti kalau memang ini untuk berkelanjutan omongan Ido ini adalah nanti akan ada keluarga yang datang gitu untuk silaturahmi doang, tidak yang gimana-gimana. Yang penting kehadiran aku kesini, ayahnya tahu, dianya tahu bahwasanya aku serius gitu. Nggak, rencana kalau kemarin itu Iki punya duit, Ido punya duit, ya itu punya egonya masing-masing nih. Satu pengennya di mana, Jakarta Timur, di mana gitu, Ido di mana gitu. Dan akhirnya orang tua ke sini pas waktu umroh nyari rumah bareng-bareng, dan alhamdulillah kepikiran ini rumahnya komplek yang punya mami, jadi kita bayarin aja rumah mami yang bisa barengan gini. Untuk merasa takut pasti, tapi Ido setelah sharing dengan orang-orang yang lain, jangan takut. Itu mah kalian memang kembar, tapi permasalahan hidup kalian, jalan hidup kalian itu beda masing-masing. Allah sudah menentukan. Bisa jadi apa yang sudah dialami Iki ini Allah mau ngasih pelajaran buat Ido gitu. Jangan sampai nanti terulang kembali hal-hal yang mungkin permasalahan yang dalam rumah tangga, menyikapinya seperti apa. Dan alhamdulillah setelah badai itu berlalu, Iki juga semakin ya harmonis, makin bisa belajar, makin dewasa mempelajari permasalahan rumah tangga seperti apa. Nah, Ido sangat bersyukur sekali dengan ada kejadian seperti itu. Ido bisa jadi pelajaran yang baik banget, wasilah hidayah buat Ido, apalagi buat teman-teman yang nonton ya. Tidak ada settingan atau apa segala macam. Wah, kita menjalani hidup yang benar aja itu susah, apalagi yang setting segala macam. Jadi alhamdulillah dengan adanya seperti itu, kejadian seperti itu menjadi wasilah hidayah buat Ido, pelajaran yang baik buat Ido.